Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kemajuan luar biasa dalam teknologi pembuatan chip. Karena permintaan untuk memproduksi chip yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi terus mendorong kemajuan teknologi. Litografi selalu menjadi teknologi fundamental dalam industri chip, tetapi apakah ada teknologi yang lebih baik yang dapat menggantikannya? Litografi EUV telah menjadi aspek penting dari produksi chip modern. Banyak chip canggih tidak dapat diproduksi tanpa litografi EUV karena resolusi mesin litografi menentukan proses chip. Misalnya, chip di bawah 7 nanometer harus menggunakan litografi EUV, sedangkan chip dalam kisaran 7-45 nanometer menggunakan litografi perendaman. Ini semua terkait erat dengan akurasi. Pembuatan mesin litografi EUV sangat menantang, dan saat ini hanya perusahaan ASML Belanda yang dapat memproduksinya. Akan tetapi, ekspor mesin litografi ASML tunduk pada pembatasan Amerika Serikat yang melarang ASML menjual mesin litografi high-end kepada China. Pembatasan ini sekaligus menghambat dan memukul keras industri chip China, tetapi juga mendorongnya menuju kemandirian. China bertekad kuat untuk menerobos litografi EUV, walaupun sangat sulit bagi suatu negara untuk mencapai prestasi ini sendirian. Dan mengapa ASML dapat memproduksi mesin litografi EUV? Ini bukan berarti Belanda sangat kuat, akan tetapi karena ASML telah mendapat dukungan bersama dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya, 3 teknologi inti litografi EUV seperti sistem sumber cahaya, lensa optik, dan sistem 2 tahap ini tidak dikembangkan secara independen oleh ASML, tetapi diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat dan Jerman. Dalam keadaan seperti ini, membuat mesin litografi EUV secara mandiri hampir sama sulitnya dengan mencapai langit. Canon yang ingin mengembangkan teknologi litografi nil nanoscale imprint, teknologi ini seperti mesin printer yang mencetak gambar. Ini langsung mencetak diagram sirkuit chip ke wafer silikon. Dan inti dari teknologi nil adalah kompresi berskala nano yang dapat mencapai pola yang lebih dalam dan garis yang lebih halus. Akan tetapi saat ini, teknologinya masih terbatas pada proses di atas 65 nanometer. Meskipun teknologi nil memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan teknologi litografi tradisional, teknologi ini juga memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Seperti ketidakmampuan untuk memproses film komposit multilapisan secara langsung, menangani struktur 3 dimensi, dan menangani perubahan ukuran struktur. Namun para ilmuwan selalu bertekad untuk memproduksi chip tanpa menggunakan mesin litografi, dan mereka telah bekerja keras untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Sebelumnya, Eropa mengusulkan teknologi yang disebut teknologi pertumbuhan sendiri atau DSA, yang menggunakan bahan jenis baru untuk secara langsung menimbulkan korosi bagian yang tidak diinginkan pada wafer silikon sesuai dengan diagram sirkuit. Namun hingga saat ini masih sebatas konseptual dan teoritis saja, dan belum ada kemajuan yang berarti. Oleh karena itu, sangat penting bagi China untuk menemukan metode baru dalam pembuatan chip. Dan baru-baru ini, Dr. Zhu Xiaodi telah mencapai terobosan dengan mengembangkan metode untuk memproduksi chip 1 nanometer tanpa memerlukan mesin litografi EUV. Perlu diketahui juga bahwa Dr. Zhu adalah seorang Master of Science. Beliau adalah peneliti di Institute of Microelectronics Beijing Universitas Peking dan juga peneliti di Institute of Technology Massachusetts. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana penelitian Dr. Zhu telah membawa nilai referensi yang signifikan bagi perkembangan selanjutnya dari industri chip China. Menurut laporan terkait, Dr. Zhu membuat terobosan dalam penelitian transistor semikonduktor dari material 2D ultrathin yang hanya setebal 3 atom. Mendemonstrasikan teknologi baru yang dapat secara efektif dan efisien menumbuhkan lapisan bahan transisi logam di chalcogenide atau TMD 2D langsung di atas chip silikon yang dibuat sepenuhnya untuk memungkinkan integrasi yang lebih padat. Perlu diketahui juga bahwa menumbuhkan bahan 2D langsung ke wafer silikon CMOS telah menimbulkan tantangan besar karena prosesnya. Biasanya membutuhkan suhu sekitar 600 derajat Celcius, sementara transistor dan sirkuit silikon dapat rusak saat dipanaskan di atas 400 derajat Celcius. Namun tim peneliti telah mengembangkan proses pertumbuhan suhu rendah yang tidak merusak chip.
Teknologi ini memungkinkan transistor semikonduktor 2D terintegrasi langsung di atas sirkuit silikon standar. Di masa lalu, para peneliti telah menemukan materi 2D di tempat lain dan kemudian mentransfernya ke sebuah chip atau wafer. Ini sering menyebabkan ketidaksempurnaan yang menghambat kinerja perangkat dan sirkuit akhir, termasuk mentransfer material dengan lancar menjadi sangat sulit pada skala wafer. Teknologi baru ini juga mampu secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan bahan-bahan tersebut. Sementara pendekatan sebelumnya membutuhkan lebih dari 1 hari untuk menemukan satu lapisan bahan 2D. Tetapi pendekatan baru dapat menemukan lapisan seragam bahan TMD dalam waktu kurang dari 1 jam di seluruh wafer 8 inci. Teknologi baru ini memungkinkan para peneliti untuk berhasil mengintegrasikan lapisan material 2D ke permukaan yang lebih besar daripada yang telah ditunjukkan sebelumnya. Ini membuat metode mereka lebih cocok digunakan dalam aplikasi komersial, di mana wafer berukuran 8 inci atau lebih besar adalah kuncinya. Berikut adalah uraian Dr. Zhu. Menggunakan bahan 2D adalah cara ampuh untuk meningkatkan kepadatan sirkuit terintegrasi. Apa yang kami lakukan seperti membangun gedung bertingkat. Jika Anda memiliki satu lantai yang merupakan casing konvensional, tidak akan menampung banyak orang. Tetapi dengan lebih banyak lantai, gedung itu akan menampung lebih banyak orang yang dapat memungkinkan hal-hal baru yang menakjubkan. Berkat integrasi heterogen yang sedang kami kerjakan, kami memiliki silikon sebagai lantai pertama, dan kemudian kami dapat memiliki banyak lantai bahan 2D yang terintegrasi langsung di atasnya. Selain menghasilkan lapisan yang lebih seragam, metode mereka juga jauh lebih cepat daripada proses MOCVD lainnya. Pekerjaan ini membuat kemajuan penting dalam teknologi sintesis bahan monolayer molybdenum disulfide. Kemampuan baru dari pertumbuhan anggaran thermal rendah pada skala 8 inci memungkinkan integrasi back-end offline dari bahan ini dengan teknologi CMOS silikon dan membuka jalan untuk aplikasi elektronik di masa depan. Bagi China, teknologi baru untuk pembuatan chip tingkat lanjut ini tentu saja layak untuk diteliti lebih lanjut. Jika China berhasil menembus hambatan teknologi dan mencapai produksi massal, memang ada harapan untuk menyalip di bidang chip. Saat ini, teknologi untuk memproduksi chip ini masih dalam tahap laboratorium dan produksi massal kemungkinan masih dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, terobosan ini telah menyalakan lampu dan memberikan arah baru dalam setiap upaya. Selain itu, memiliki banyak arah berarti memiliki banyak peluang. Dan selama China terus berupaya, China tentu dapat berhasil membalikan keadaan. Dalam rencana Made in China 2025 yang dicanangkan di tahun 2015, industri chip telah diidentifikasi sebagai salah satu area utama untuk pengembangan. Teknologi yang dikembangkan sendiri untuk chip dengan ukuran kurang dari 1 nanometer tanpa memerlukan mesin litografi UV oleh ilmuwan China. Tidak diragukan lagi akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan industri chip China, meningkatkan daya saingnya di pasar internasional, dan membantu meringankan blokade teknologi industri semikonduktor China oleh Amerika Serikat dan ASML. Riset ini memberikan opsi baru bagi industri pembuatan chip dan tidak lagi mengandalkan mesin litografi yang mahal. Terobosan yang dicapai dalam bidang ini kemungkinan besar akan menginspirasi para ilmuwan dan insinyur global untuk meningkatkan antusiasme penelitian, inovasi dan kolaborasi mereka di bidang penelitian dan pengembangan industri chip. Dan teknologi ini akan memainkan peran penting dalam persaingan dan evolusi pasar chip global di masa mendatang. Sepanjang sejarah manusia, kemajuan teknologi telah berdampak besar pada kehidupan kita. Jika teknologi baru ini benar-benar dapat mencapai produksi massal, tidak hanya dapat mengubah landscape industri chip global, tetapi juga menandai era baru industri semikonduktor China. Kita percaya bahwa dengan para peneliti mengeksplorasi teknologi terobosan di bidang semikonduktor, mereka akan melanjutkan perjalanan inovasi teknologi manusia dan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dunia dan pembangunan berkelanjutan hijau. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.